Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Yamin Wijaya dengan NIM 2006017 akan mempresentasikan hasil tugas akhir di mata kuliah praktikum perancangan sistem digital. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak dosen pengampu Pak Rian Fikri SPD MT. Untuk tugas akhir saya yang berjudul rangkaian sekuensial menggunakan DFF dan JKF. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu atau menampilkan hasil PPT, slide PPT yang agar mempermudah untuk memperjelas juga penjelasan tentang rangkaian sekuensial menggunakan DFF dan JKF tersebut. Di sini tujuan dari praktikum atau tugas akhirnya itu yang pertama, mahasiswa mampu merancang rangkaian sekuensial menggunakan D flip-flop dan JK flip-flop. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa pulsa yang terjadi pada output dengan pulsa input eksternal yang berada sesuai dengan kriteria analisis yang telah diberikan pada teori. Question. Di sini maksudnya apa saja yang akan kita bahas di sini, yaitu di sini saya akan membahas dua rangkaian. Yang pertama rangkaian sekuensial menggunakan DFF dan JKF. Di sini seperti ini rangkaian D flip-flopnya menggunakan satu input clock dan input. Berarti dua input sama clock. Di sini untuk rangkaian JKFF-nya. Nanti saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas. Landasan teori. Landasan teori di sini rangkaian sekuensial menggunakan di flip-flop, direct flip-flop. Maksudnya flip-flop mempunyai karakteristik dan menghasilkan output yang sama dengan logika pada jalur D. Bila pada jalur clock, bila tidak output sama mempunyai karakteristik yang menghasilkan output yang sama dengan logika pada jalur D. Bila ada clock positif. Maksudnya bila tidak, maka flip-flop tersebut dalam keadaan mengingat memori, maksudnya menyimpan memori. Berikut gambarannya. Di sini ada tabel kebenaran dan di sini ada rangkaian flip-flopnya. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu rangkaian sekuensial menggunakan JK flip-flop. Flip-flop JK mempunyai masukan J dan K, input J dan K. Ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. Di sini positif atau negatif. Kemudian flip-flop merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Flip-flop juga JK membangun dari rangkaian dasar flip-flop SR dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator membentuk denyut pulsa. Jadi tergantung berapa nanti gelombangnya, tergantung pada berapa banyak frekuensi dari pulsa clock yang digunakan. Kemudian flip-flop juga merupakan elemen memori yang ideal digunakan sebagai pencacah atau pembagi frekuensi dan register. Rangkaian flip-flop juga ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama itu untuk rangkaian gambarnya atau rangkaiannya. Kemudian di sini ada tabel kebenarannya, di sini ada tab, reset, set, dan larangan. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum atau tugas akhir ini, yang pertama yaitu di sini ada menggunakan 4 IC, 6 IC, IC input OR 1 dan XOR 1 NAND
N1 dan NOT 1 juga. Kemudian JK flip flop 1 buah, D flip flop 1 buah, kemudian menggunakan 2 output atau indikator LED 2 buah, resistor 150 ohm 1 buah, logic switch SPDT atau SPDT 2 buah juga. Kemudian push button 1 buah, FPG untuk 1 reset. Ini untuk rangkaian untuk secara langsung atau praktik secara langsung, tapi di sini saya menggunakan hanya visualisasikan menggunakan atau menjalankan simulasi di Proteus dan Eagle nantinya menggunakan power supply dan 1 set dan kabel penghubung. Nah, prosedur pengamatannya di sini saya akan merancang terlebih dahulu rangkaian sekuensial menggunakan di flip-flop sebagaimana yang telah ada di praktikum atau di job sheet praktikum. Itu ada 2 rangkaian. Yang pertama rangkaian sekuensial menggunakan di flip-flop, kemudian rangkaian JK flip-flop. Di sini saya telah merangkai sebelumnya sudah merangkai terlebih dahulu rangkaian sekuensial di flip-flop dengan gerbang 2 input. Di sini gambarnya telah ada di job sheet. Kemudian maka dari itu saya akan membuat untuk lebih jelas, saya akan membuat terlebih dahulu dari awal sampai akhir untuk membuat rangkaian sekuensial di flip-flop. Terlebih dahulu saya akan membuka rangkaian yaitu yang pertama kita membuka terlebih dahulu Proteusnya, buat baru aja, atau kita menggunakan schematic chapter langsung aja, nggak apa-apa. Ya, project. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa komponen terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 6 IC. Kemudian kita cari komponen yang terlebih dahulu. 74 04 mencari lagi 7408, kemudian 74 LS74, kemudian 7476, kemudian 74 LS68, apa namanya, kemudian button atau toggle juga bisa, toggle. Kemudian LED
Kemudian cara menggunakan indikatornya, dua indikator yaitu LED, LED, yellow, blue aja. Kemudian satu lagi yang green. Kemudian resistor, kemudian switch PDT, kemudian ya itu aja Kak ya. Kemudian kita akan merangkai rangkaian seperti yang telah ada di rangkaian untuk di job sheet. Nah ini tadi ya. Yang seperti ini rangkaian sekuensialnya. Rangkaian yang gambar satu, rangkaian sekuens menggunakan di flip-flop. Rangkaian seperti ini. Akan terlebih dahulu kita cari inputnya, kita balik kemudian kita akan menggunakan dan rangkaian seperti nyambung, kemudian disambungkan ke NAND dari inverter. Sambungkan ke NAND. Coba aja. Kemudian menggunakan yang OR, bukan OR ya. Oh, masih ada yang kurang satu. Jam 4.3 dulu. Terlebih dahulu
Kemudian IC LS7474 untuk di flip flop. Kemudian indikator LED kita pasang yang green di atas, yang blue di bawah, di atas. Kita balik. Kemudian dari inverter sudah kita sambung ke switch SPDT, kemudian yang dari SPDT yang inverter kita sambungkan ke NAND. Ke N ya. Sambungkan. Dari langsung ke atasnya, kemudian langsung dari kaki 3 sambung kaki 2 langsung. Seperti itu. Kemudian dari kaki 2 langsung kita sambungkan ke terasa dikit.
Kemudian kita ambil clock. Kemudian kita atur frekuensi itu ke 5, coba 5. Di sini 11 ya. Kita hubungkan, kemudian dari outputnya output dari sini kita menggunakan 2 LED menggunakan 2 LED. Kemudian menggunakan satu resistor. Ubah komponennya ubah jadi 150 ohm. Kemudian kita tambahkan ground. Tambah ground di sini. Kemudian kita ambil pulsa untuk inputnya pulsa dengan input ya. Ini terbalik, masih terbalik. Udah enggak ya? Nah, itu kita ambil ukuran. Kemudian kalau udah selesai kita atur, kalau udah rangkaian sudah, kita save dulu supaya nggak hilang nanti ada kendala. Save as project. Oke. Coba itu kita jalankan. Dia sifatnya seperti ini. Ketika dia di groundkan, dia juga akan hidup. Dia tergantung pada pulsa dan clocknya. Di sini kita jadikan 1, maka dia akan tetap berjalan. Tapi jika kita clocknya frekuensinya kita jadikan 0, maka dia semakin lambat.
Lalu jadikan satu, coba kita jalankan lagi. Dia maka flip flop atau pergantian antara pencacah dari rangkaian atau D flip flop ini, maka dia semakin lambat. Itu jadi tergantung pada rangkaian atau berapa frekuensi, tergantung pada frekuensi yang digunakan pada clock di sini. Jika kita pada saat kita gunakan ground, maka rangkaian ini masih berjalan, tetap berjalan, tapi perbedaannya adalah jika di sini lambat, maka di sini dia tetap hidup dan pergantiannya berbeda. Satu hidup dan sama-sama hidup, habis itu mati. Maka jika kita hidupkan ke pulse, dia berbeda. Dia mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati keduanya terus hidup. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa melihat gelombangnya, berapa gelombang yang jalan atau gelombang seperti apa. Kita bisa ngambilnya di sini. Ngambilnya di untuk menceknya kita bisa menggunakan oscilloscope. Saya bisa menggunakan oscilloscope. Yang pertama, yang input kuning kita letakkan di sini. Kemudian yang biru aja, yang hijau kita letakkan di sini. Itu yang kita jalankan. Jadi kita menggunakan kuning sama biru. Kuning ini kita off. Kuning sama hijau off. Jadi seperti itu. Untuk gelombangnya seperti itu. Yang hijau ini masih belum, masih ada kesalahan rangkaian. Ini belum kita hubungkan di sini. Dari ini udah ke sini, terus ini udah ke sini. Udah. Di sini langsung. Udah. Kita juga bisa melihat bagaimana frekuensi dari clock ini. Clock menggunakan warna merah. Sini 5, sini 2. Yang
Hijau belum ada pergerakan. Jadi seperti ini rangkaian atau gelombang yang mengalir pada rangkaian di flip flop tersebut. Warna bisa seperti ini. Rangkaian sekuensial 2 input di flip flop. Jadi seperti itu rangkaian dari di flip flop yang pertama. Untuk rangkaian pertama yang dari job seat dan bisa berjalan dengan lancar, dan lampunya pun hidup dengan flip flop itu merata secara bergantian, tergantung seberapa besar pulsa yang akan kita gunakan. Contoh di sini saya akan mengganti pulsanya lebih dari pulsanya jadi 20.000 buka yang sangat besar sekali batas akhir, maka pergantian pun enggak terlalu nampak nanti, maka dia akan selalu hidup. Dan di sini rangkaiannya seperti ini, yang pergantiannya itu sangat jauh. Tapi jika seandainya kita ganti dengan clock yang rendah seperti 10k saja, maka nampak perbedaannya. 10 frekuensi 10 aja, maka perbedaannya nampak. Nah seperti ini. Baik Bapak, jadi lanjut kepada presentasi slide-nya. Kemudian rangkaian rancangan. Di sini ada rancangan dari job seat, rangkaian di flip flop. Di sini sudah saya bikin juga tuh rancangan di flip flopnya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ini rangkaiannya berjalan dengan seperti biasa. Di sini menggunakan rancangan tersebut dengan mengganti IC XOR yang 3 input menjadi 2 input. Seperti ini. Di sini ada NAND 2 buah dan mengganti XOR-nya di sini juga. Seperti ini rancangan yang jalan dari menggunakan untuk program perjalanannya seperti biasa, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya lampu atau pencacah dari frekuensi pulse dia tergantung pada clock frekuensi yang akan digunakan. Semakin kecil frekuensinya, maka pencacah atau rangkaian
maka dia akan semakin lambat. Tapi apabila frekuensi semakin tinggi, maka jalur atau flip-flopnya akan semakin cepat. Kemudian untuk selanjutnya, untuk rancangan rangkaian yang untuk JK flip-flop, di sini telah ada rangkaian telah job sheet, yaitu rangkaian sekuensial menggunakan JK flip-flop yang telah ada di job sheet. Itu rangkaian kedua. Di sini saya untuk mesin more-nya menggunakan JK flip-flop seperti ini rangkaiannya, menggunakan dua input juga, menggunakan push button dan clock dari input dari AC clock. Untuk rangkaiannya seperti ini telah bisa dijalankan. Untuk rangkaian pertama, untuk rancangan tadi belum dijalankan, udah ada di job sheet. Maka untuk hemat waktu, maka kita bisa langsung melihat dari rangkaian tersebut. Untuk rancangan ya, ini desain. Ini untuk desain yang sebelumnya telah saya bikin agar tidak memperlama durasi. Jadi di sini untuk gelombangnya seperti ini, dia tergantung pada frekuensi yang akan kita gunakan. Jadi kalau nggak salah frekuensinya yang berjalan yaitu 155 Hz. 5 Hz. Ini frekuensinya 5 Hz. 5, jadi kita ganti jadi 20, maka dia akan berbeda secara total. Dia maka semakin cepat rangkaiannya, semakin besar frekuensinya akan semakin cepat dari kedap-kedip atau pencacah dari rangkaian tersebut. Seperti ini. Maka dia tidak dapat perbedaan antara di gelombang ini antara pulse. Dan di sini untuk yang ketiga, untuk desainnya itu dia ikut kedip, dia tergantung pada pulsenya juga. Dia warna biru ini. Dia mati, hidup, dan mati, redup mati. Maka seperti ini rangkaiannya. Maka kita menggunakan jadi gangguron. Kalau kita jadikan gangguron, maka dia akan seperti ini juga. Jadi dia tergantung pulsanya dari pulsenya. Saya bisa membuat jadi 20 Hz, maka dia semakin 20 kHz mungkin enak dilihat seperti ini. Kalau 20 Hz maka dia akan nampak dia hanya hidup, dan dia hidup aja. Tidak ada perbedaan antara flip-flopnya, pencacahnya itu terlalu cepat, jadi dia tidak nampak perbedaan antara. Jika di loop 1 maka seperti ini, dia nampak tidak pedih. Hidup mati, hidup mati. Dia warna kuning untuk input yang pertama, yang kedua untuk input yang kedua, dan yang ketiga itu untuk desain yang LED, dan yang terakhir yaitu untuk pulse yang warna hijau untuk pulse. Seperti itu pulse. Baik, untuk desainnya seperti itu. Dan kemudian yang kedua yaitu untuk JK flip-flop. Di sini ini untuk JK flip-flop. Rangkaiannya sudah jelas. Ini mengganti gerbang XOR menggunakan IC XOR dan NOR, kan? Ini telah dijelaskan. Maka kita bisa saya simulasikan dengan Proteus, yaitu di sini JK flip-flop. Nah, di sini telah saya bikin sebelumnya. Rangkaian sama menggunakan dua input, yang pertama clock, kemudian yang pulse, dan menggunakan dua current dari IC, kemudian dari pulse, dan menggunakan di output dari
rangkaian tersebut pada resistor 150 ohm. Bisa kita simulasikan, kita jalankan frekuensinya seperti apa. Bisa terjadi frekuensi seperti bentar. Jadi frekuensinya sangat unik, jadi bagus gitu. Ini gabungan dari beberapa frekuensi dari menggunakan dua input, yaitu pertama kuning dan hijau. Yang warna kuning adalah dari yang clock 1 dan yang clock 2 yang menggunakan warna hijau. Seperti ini, seperti kayak rumah lonjong. Dia tergantung pada frekuensi juga, maka semakin cepat semakin besar frekuensi hertz clock yang digunakan, maka dia akan semakin besar. Pencacah dari rangkaian tersebut. Kalau seperti ini semakin lucu, jadi unik. Kalau semakin besar, dia tidak akan nampak perbedaan outputnya. Tapi perbedaan antara JK flip-flop dengan D flip-flop dengan JK flip-flop, kalau JK flip-flop walaupun besar dari rangkaian atau walaupun besar dia frekuensi yang digunakan, tapi output dari LED-nya dia masih tetap nampak pergantian antara pencacahnya. Tapi jika di flip-flop, dia kalau semakin besar, dia tidak akan tidak nampak pencacah atau pergantian antara flip-flopnya. Jadi seperti itu saja. Ini bentuk gelombangnya. Itu jadi 20 Hz yang sangat besar. Jika saya ganti dengan clocknya 1 saja, dia akan nampak perbedaan dari gelombang. Kok nggak bisa ya? Oh, ini kita bisa. Ada masalah. Oke, nggak. Di rangkaian seperti ini untuk rangkaian JK flip-flop, Pak. Masih jalan kan? Oke, masih jalan. Kembali ke slide presentasi saya. Untuk rancangan jika flip-flop tadi, ini untuk rangkaian, dan di sini untuk rangkaian yang telah selesai. Rangkaian 3D atau rangkaian 3 dimensi. Di sini rangkaian untuk 3 dimensi itu belum dapat divisualisasikan atau dikelidikan menggunakan software Eagle, tapi tidak bisa, karena belum bisa saya gunakan karena masih untuk keterbatasan untuk pencarian untuk komponen itu sulit dan untuk mungkin belum dapat di 3D kan. Sini untuk yang 3D tadi ya. Sini untuk yang 3D, untuk rangkaian seperti ini, dan kalau hasil yaitu gelombang seperti ini yang tadi. Dan ini untuk kesimpulan, dan saya dapat dari beberapa slide. Pada saat melakukan praktikum tugas akhir ini diperlukan ketelitian dan kelayakan pada alat-alat atau kemampuan komponen yang akan digunakan, tetapi dikarenakan saya hanya mensimulasikan di software Proteus dan Eagle, maka bisa diatasi hal-hal yang tentang hal ini. Namun gambaran yang 3D atau 3 dimensi belum dapat dilakukan, yaitu dikarenakan tadi pencarian atau mencari komponen pada IC itu sedang ada masalah. Eagle pada aplikasi Eagle pada laptop saya lagi ada masalah, oleh sebab itu saya mohon maaf Pak, dan saya ucapkan terima kasih. Dan ini ini kajian pustaka atau yang saya dapat dari landasan itu ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf Pak, dan kritiknya. Saya undur diri, saya Ahmad Yami Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.